Panji, di rumah Halo. enggak? Di rumah nih. Oh, tak kira enggak ada orang ini tuh. Lama ya kamu tuh? Waduh. Lagi makan nih loh. Wih, makan bentar apa ya. kamu? Minum dulu ya. Oh iya, Praklep serap ya, Pak. kok. Lah itu udah dan kuahnya kok dadak minum. Ini rumahmu, Panji? Awalnya bukan, Lah terus? tapi sekarang iya. Dulu kemarin bentar, seret. Kemarin konsepnya mau dibikin rumah makan Padang sebenarnya, Terus? tapi nggak jadi. Lah kok Padang kok pasta ini? Ada Covid kok? Hubungannya? Nggak ada. Walah jan omahe apik tenan iki, Cah. Pawone ya iki yo. Iya, pawon. Tahu pawon kan? Tahu, pawon Ini- itu dapur, guys. Iya, sebelahnya. Apa itu? Kita berbatasan dengan kamarnya Mas Maman. Mas Man. Iya. Oh, Mas Man kemarin katanya habis tetak. Iya, habis sunat. Nah, Habis sunat. tidurnya di situ. Mana sini atau sini? Di situ. Ih, Sini. jadi satu itu. Oh, jadi satu toh. Mm-mm. Mas Man, piye kabarnya Mas Man? Masih sakit enggak? Wis garing. Katanya masih sengkring-sengkring. Oh, masih sengkring-sengkring. Ya Belum ampun. kering berarti. Ya ampun, ya moga kayak mari Mas Man. Tak nyingkirin ini dulu ya. Kau mau bawa Gak kemana? mau makan toh kamu? Enggak. Bekasmu kok. Enggak nambah toh kamu? Wong belum habis kok udah dibawa minggir. Kamu ganggu kok. Alah terus saya suruh ngapain kok suruh datang ke sini? Ini tuh kita disuruh live streaming Alah, sebenarnya. mbak tak pulang lagi nak suruh live streaming. Ya udah. Enggak jadi lah, saya tak duduk aja sini. Aduh, duh. Saya tak duduk yang manis aja di sini. Sekarang pertanyaannya gini, Mas. Apa? Ini kan kita mau live streaming. Oh. Terus kita masuknya itu gimana? Ya udah sesuai tadi itu loh. Masuk live streamingnya gimana? Ya sesuai tadi itu Gimana? masuknya. Langsung opening aja. Pak? Oh, langsung opening aja. Ya udah opening nggak ya ini ya? Yuk. Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia di acara live streaming Mikrotik ya. Ya, tentunya. Oke, live streaming kali ini itu akan ditemani oleh saya, Panji Yudatama, dan juga Dan saya Denny Sumargo. pebasket sombong. Bukan Beban Santoso. Bukan, Oh, Beban bukan. Santoso kan chef. Kalau kamu Saya pebasket sombong. pebasket sombong. Bun dan Prakoso. Bun dan Bro. Oke. Jadi di sini itu nanti kita akan membahas mengenai Userman versi 7. Jadi nanti versi 7. Jadi nanti di sini kita akan bahas Userman versi 7 itu tampilannya nanti akan seperti apa, lalu konfigurasinya itu akan seperti apa, dan juga mungkin nanti kita akan bahas juga perbedaannya antara Userman versi 7 dengan versi sebelumnya yaitu versi 6. Oke, sedikit perbandingan Iya, kali ya. dibandingkan sedikit. Oke. Oke, tapi mungkin sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa. Lalu tombol loncengnya juga jangan lupa dinyalakan. Penting. Agar apa, Mas? Biar bisa dapat notifikasi terbaru dari Ya. channel kami. Benar sekali. Sudah template banget ya. Iya, kita by template aja pokoknya. Oke, kalau Oke. ada yang mau bertanya mungkin ya tentang Userman versi 7 ini. Oh iya, benar nanti sekali. bisa dilakukan via chat. Jadi Di live nanti- chat? Di live chat. Jadi nanti ada kolom live chat. Mm-mm. Nanti kalau Anda mau tanya, nanti bisa langsung tuliskan aja di situ. Ya, akan ada mimin yang monitor di sana. Lalu nanti ada juga nanti yang mungkin akan dilempar ke sini juga pertanyaannya.
Belum lanjut mungkin. Ini teman-teman pada dari mana? Kita sapa dulu. Oh iya, kita sapa dulu. Ini udah lumayan banyak yang gabung. Sambil nunggu banyak lagi yang gabung, di sini udah ada berapa ratus ribu Mas yang nonton? 100.000 penonton. Luar biasa sekali. Semua subscribernya nonton. Oke, di sini udah ada dari Semarang. Wih, Semarang halo. Halo Semarang. Lalu ada Condong Catur. Wah, dekat ini Condong Catur. Situ doang. Lalu ada Prambors. Kok Prambors? Prambanan paling Mas. Oh, Prambon. Bukan. Oh, Prambon. Tak kirain stasiun radio ini. Bukan. Tak kira yang web hantu-hantu itu. Yang web hantu-hantu? Apa itu? Primbon. Astagfirullah. Tadi ada yang menarik loh Mas. Apa tuh? Lotes apa Lotem itu tadi nama daerahnya? Mana? Hilang ya Mas? Oh, Lotem. Oh, Lotem. Lotem hadir. Halo Mas. Halo Mas, Hilwan Hadi dari Lotem. Yang kita nggak tahu Lotem itu di mana? Oh, Lotem itu Lombok Timur. Ya Allah, kurang jauh namanya Mas. Yes. Emang kamu jauh? Enggak. Ya, sama lah. Kita di rumah Mas Man aja pokoknya. Oke. Apa lagi nih Mas? Yang akan kita bahas. Oh, yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah Userman versi 7. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru studi mikrotik, baru mulai studi mikrotiknya. Kenapa enggak belajar mikrotik? Jangan. Pokoknya kita studi aja. Oh ya, studi mikrotik. Jangan belajar mikrotik. Kita studi mikrotik. Biar bahasanya itu agak lumayan tinggi gitu loh. Oh iya. Live streaming di YouTube loh ini. Oh iya ya. Bisa dilihat orang luar negeri. Iya. Bagi yang baru mulai studi mikrotik mungkin masih sedikit asing dengan apa itu Userman. Apa itu Userman sebenarnya? Apa itu Userman? Nah, Userman itu singkatannya adalah User Manager. Dia adalah radio server yang dikembangkan oleh Router OS Mikrotik. Jadi di sini nanti itu Userman ini adalah radio server yang nanti bisa diinstal di Router OS. Jadi di Mikrotik ini nantinya bisa dijadikan sebagai radio server. Nah, fungsinya nanti dia Userman ini dia fungsinya sama dengan radio server pada umumnya. Ada fungsi 3A. Apa itu? 3A itu authentication, authorization, lalu yang satunya apa Mas? Yang satunya adalah accounting, bukan A yang lain. Jadi ada authentication, authorization, kemudian accounting. Atau secara gampangnya Userman ini nanti akan kita gunakan sebagai server untuk memanajemen user. Autentikasi user. Iya, usernya itu ada apa aja. Lalu dia nanti hak aksesnya user itu apa aja, limitasinya. Boleh ngapain aja. Lalu nanti dia juga sebagai pencatatan. User ini udah akses berapa lama, udah pakai kuota berapa banyak, itu nanti adalah tugas dari si radio server atau Userman ini. Nah, Userman ini mungkin nanti akan sangat berguna atau sangat kerasa penggunaannya ketika mungkin nanti kita punya banyak hotspot server. Contoh implementasinya di hotspot server. Ada banyak hotspot server atau punya banyak VPN server yang dia lokasinya mencar-mencar. Itu biar manajemennya itu lebih gampang, lebih mudah juga untuk nge-handle-nya. Nah, itu nanti kita bisa tempatkan user-usernya ini secara terpusat di radio server ini atau di Userman ini yang akan kita bahas nanti. Nah, syaratnya kalau teman-teman mau pakai Userman, yang pasti teman-teman harus pakai yang namanya router. Nah, yang namanya router OS Mikrotik. Langkah pertama kalau Anda mau pakai fitur User Manager, yang pertama itu Anda harus punya yang namanya router. Router board contohnya kayak gini nih, router apa ini? Telanjang nih routernya. Kalau nggak punya router board Mikrotik, kalau nggak punya kalau nggak punya router board Mikrotik, opsi yang lain atau solusinya Anda bisa pakai PC router X86. X86 bisa. ada Atau juga pakai CHR, pakai bener. virtualisasi itu juga bisa. Nah, ini tadi kita baru bahas generalnya aja. Userman itu fungsinya untuk apa? Nah, sebenarnya nih Mas, Userman versi 7 ini kan di forum-forum, di Facebook itu kan banyak yang ngomongin nih tentang Userman versi 7. Nah, sebenarnya dia tuh kenapa tuh Mas? Kok Userman versi 7 ini kelihatannya menarik banget? Apakah ada perbedaan fitur dari Userman versi sebelumnya atau ada improvisasi apa di situ Mas? Berarti di sini saya suruh ikutan bahas Userman versi 7 ya. Jadi fungsi Anda di situ. Jadi versi Userman di versi 7 itu ada beberapa poin
poin yang sudah di-upgrade dari versi 6. Jadi ada beberapa poin. Nah, poin-poin ini sebenarnya sudah kita rangkum ya Mas Panji ya. Sudah dari 2 hari atau 3 hari yang lalu ya. Poin-poin perubahannya ini loh. Karena di luar sana, di internet sana yang membahas mengenai Userman versi 7 ini masih sangat sedikit sekali. Sangat minim sekali sehingga kita mau presentasi di sini kita juga masih bingung. Wow. Soalnya kita harus benar-benar dari awal risetnya. Kita harus benar-benar dari awal risetnya, kita coba sendiri tombol ini fungsinya untuk apa, tugasnya untuk apa. Nah, sebenarnya di sini beberapa poin penting, beberapa perubahan yang ada di Userman. Yang pertama, kalau kita pakai Userman versi 6, itu kan ngaksesnya kan secara web based, ya enggak? Kita ketikkan IP address-nya kemudian /userman. Itu yang versi 6. Nah, kalau mau ngakses Userman yang versi 7 ini, aksesnya itu udah enggak secara web based lagi. Sik Mas, bentar Mas. Kayaknya kamu sedikit haus. Haus. Mungkin perlu minum? Iyalah, tamu kok enggak dikasih minum. Oh iya ya. Untuk menghargai tamu kita pesen teh 1 poci. Wah, boleh 1 poci. Boleh? Mau? Teh, tolong teh. Teh. Lagi apa ini? Seru banget. Wih, siapa ini Ji? Hah? Siapa ini? Mbok Nyaman. Wah, adek nyaman apa Mbok Nyaman toh ini? Adiknya. Walah Jan, Mas kan gak punya adik kayak gini. Makasih ya. Sama-sama. Terus piye iki? Nih, sini. Oh, kamu yang kamu jelasin, ya kan? Aku tak ngurusin ini. Wah, lah enak tenan. Yang penting kan tuan rumah. Bebas. Oke, jadi tadi sampai mana sih? Tadi sampai Userman. Aksesnya. Oh ya, aksesnya yang pertama. gimana? Kalau yang versi 6 tadi kan diakses secara web based. Kalau yang versi 7 itu ngaksesnya udah enggak secara web based lagi. Tapi ngaksesnya nanti ada di dalam menu Winbox atau di dalam aplikasi Winbox. Jadi ngaksesnya kalau yang pertama mungkin yang versi 6 kita nambahkan user itu harus ngakses web base-nya kemudian masuk ke Userman user. Kalau yang di versi 7 kita ngaksesnya itu di Winbox-nya. Sehingga kalau kita mau coba tambahkan fitur-fitur yang lain mungkin di fitur IP address, hotspot, DHCP server dan lain-lain itu masih bisa dilakukan di Winbox-nya itu. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah. Nggak usah pindah-pindah, akses browser, akses Winbox. Nggak perlu pindah-pindah. Jadi langsung di dalam aplikasi Winbox itu. Dan kalau yang laptopnya nge-lag itu sedikit membantu juga. Mas, ini Mas, tipis-tipis dulu ya Mas. Tak minum dulu ya guys. Sambil minum Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ngapain kamu? Aku lupa gimmick yang itu. Waduh, tumpah iki. Oke. Mungkin bisa ditampilkan kali Mas. Ya, kayaknya biar ini lebih kelihatan juga bedanya di mana. Kita tampilin aja. Karena ini adalah perbedaan pertama yang ada di versi 7. Oke, kita remote yang punya Userman versi 7 dulu ya Mas. Di sini IP-nya 172.16.1.1. Kita coba remote di Winbox. Coba diakses. Nah ini Mas, udah masuk Winbox-nya nih Mas. Oke. Terus sekarang cara aksesnya gimana? Cara aksesnya kalau yang di versi 7 itu nanti masuk ke dalam menu User Manager di sebelah kiri menu atas User itu. Manager. Oh ini bawahnya Capsman ini. Ada menu baru namanya User Manager. Oke, menarik. Nah, kita coba klik. Nah nanti kalau mau kayak menambahkan router, menambahkan user, menambahkan apa lagi limitasi mungkin. Nah itu nanti ngaksesnya itu ada di sini. Oh ini ada tab-tabnya ini ya Mas. Ada Session, router, user, ada user group juga di sini. Mungkin ini cukup baru user group. Kalau di Userman ya. Gak ada yang kemarin. Oke. Biasanya nih Mas, kalau kita punya usaha hotspot voucheran gitu misalnya, itu ada fitur Userman yang sering kita pakai. Apa itu? Namanya adalah generate user. Oh ya. Jadi gimana caranya kita bisa buat usernya itu banyak, tapi kita nggak usah mikirin kombinasinya satu-satu. Biar Userman-nya yang mikirin kombinasinya. Itu gimana? Bisa nggak kalau di Userman versi 7? Kalau di Userman versi 7 bisa. Jadi kalau di versi 6 kita yang 6 dulu nih. Karena kalau kita mau menambahkan banyak user di versi 6 itu masuk ke web-based, kemudian masuk ke menu user, kemudian kita harus add dulu. Di situ ada pilihan batch. Nah, kalau yang di versi 7 kan kita nggak bisa pakai web-based nih. Kita pakai Winbox. Kemudian nanti masuknya adalah ke dalam menu user. Oh, di tab user ini. Di tab user di situ ada tombol yang namanya add batch user. Jadi nambahinnya di situ.
Coba diklik Mas. Oke, add batch user ini ya Mas. Kita coba klik. Jadi tampilannya di situ juga sebenarnya hampir sama dengan yang ada di Webbase-nya versi 6. Oke, di sini Userman-nya versi 6. bisa milih, bisa ngisi mau buat berapa user. Sama ini panjang username-nya. Panjang username. Berarti hampir sama ya Mas kayak Hampir yang di sama, versi hampir 6. sama. Kita coba buat 3 user deh ya. Coba boleh. Buat 3 user, panjang karakter Panjang username-nya username-nya. 3 juga. Oke, coba tambahkan Mas. Oke, kita coba tambahkan. Oh, ini kita rubah 4 deh Mas, biar Boleh. kelihatan. Yang lain udah 3 ini. Boleh. Add batch user. Kita klik. Jadi, Oh iya, bener nih. nah, Muncul. Dengan begitu kita akan bisa 4 user memudahkan baru. dalam menambahkan username untuk user kita. Jadi nggak perlu nambahin satu-satu. Jadi kita bisa generate langsung. Oke. Tapi ada lagi nih Mas. Apa itu? Yang nggak kelihatan di sini Apa? itu generate voucher. Biasanya Ya. kalau di Userman versi 6, Hmm. di situ di sampingnya add user itu ada generate voucher. Ya. Gimana caranya biar user-user yang udah kita buat ini bisa kita print. Oke. Nah, kalau yang ini gimana nih Mas? Nggak ada loh Mas. Kalau yang di versi 7 itu ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk generate voucher. Kalau yang di versi 6 kan cuma tinggal klik aja tuh. Iya, tinggal Generate klik. voucher terus HTML mungkin. Iya. Nanti langsung keluar. Kalau tab yang baru. di sini gimana? Nah, kalau yang di versi 7 itu ada 2 cara. Yang pertama bisa kita lakukan dengan GUI pakai Winbox. Oh, yang pertama di GUI ini. Di GUI ini pakai klik-klik gitu, Mhm. pakai mouse, dan yang kedua itu pakai CLI. Nah, Oke. kalau yang pakai GUI ini kita caranya coba diklik salah satu usernya, Mas. Misalnya apa nih? Oh, ini yang Bebas, menarik bebas. Panji Petualang. Oh iya, Panji Petualang. Nggak ada realnya ya tapi. Kita klik Klik mana kanan. ini? Oh, klik kanan. Nah, terus di bawah situ ada yang namanya generate voucher. Oh, Coba yang di bawah diklik sendiri aja. ini ya, Mas. Oh. Oke, kita generate voucher, kita Nah, coba. di sini kita milih vouchernya mana yang mau di generate. Kemudian kita pilih voucher template-nya. Di sini Jadi ada voucher beberapa. template. Ada yang CSV, ada yang XML, ada yang HTML. Jadi mungkin pilih salah satu Mas yang Oke, HTML karena aja kita mungkin. mau print, mungkin kita pakai yang printable boleh, ini ya. boleh. Oke. Kita tinggal klik ini Mas, benar? Generate voucher, Oke, yes. kita coba klik generate voucher. Nah, setelah itu untuk ngaksesnya, Oke. ngaksesnya itu secara web based Mas. Untuk ngakses vouchernya itu. Berarti kalau ngakses hasil generatannya Mhm. tadi dia masih pakai web base ya, Mhm. nggak langsung di Nggak bisa langsung di sini sini. ya. Oh. Oke. Jadi pakai- Lihatnya di mana ini Mas? Jadi coba buka browser Mas. Kita buka browser. Wih, Wih, kita YouTube ngeliat kita diri kita sendiri. Luar biasa. Oke, jadi untuk ngaksesnya coba ketikkan alamat IP user manager servernya, Oke. yaitu yang versi 7 berapa? 72. Oh, 172. 172 16 16 11. Oke, kemudian pakai slash, Slash kemudian UM. UM. Oh, UM itu singkatan user manager ya, Mas? Oke. Terus kita slash private, kemudian generate Ini udah langsung voucher. ada nih, Nah, Mas. itu udah ada. Karena Private sebelumnya kita generated udah pernah voucher gen printable voucher. Oke, Jadi kita itu coba. sebenarnya kita ngakses ke dalam direktorinya itu, Mas. Kita refresh. dulu. Nah, Nah, ini ada username password. Di Itu sini- ambil dari mana nih, Mas? nah, ini kan diminta nih username sama password. Mm-mm. Ini ngambilnya itu di dalam menu session setting, Mas. Oh, di dalam menu session setting. Di Jadi, routernya tadi ya, Mas? ya, terus Session. kemudian di di situ sini. ada setting Oh, tuh. ada setting di sini. Nah, kemudian ada advance. Menu advance. Nah, username sama Oh. passwordnya itu kita settingnya di sini. Berarti pakainya itu yang private username sama private password itu. Mm-mm. Kalau kita ganti di sini bisa juga sebenarnya. boleh, ya? boleh bisa. Oke, Sesuai kita dengan coba kebutuhan. sesuai yang di sini dulu ya, admin dulu. Kita di browser, kita ketikkan username passwordnya, admin. Admin, Wih. Nggak pakai B. Admin. kemudian Sign in. yes. Oh iya, Nah, benar. jadi tampilannya kayak gini nih. Kalau kita generate voucher. Tapi ini kok cuman satu voucher doang, Mas. Oke. Jadi itu tadi ada kelemahan di versi 7 ini ya Mas, yang Uh-uh. masih kita pakai. Ini kan masih versi beta. Iya, Masih versi belum ada beta. stable. Jadi secara GUI itu dia hanya bisa melakukan ekspor satu voucher aja. Oh, berarti ekspornya kalau secara di Winbox tadi cuma bisa satu voucher cuma aja aja yang kita generate. cuma satu voucher aja. Cuma Balik. Cuma satu voucher aja. Nah, kalau mau generate banyak voucher itu juga bisa kita lakukan. caranya. Caranya kita pakai yang CLI mode. Oh, kita pakainya CLI. Harus pakai CLI berarti Pakai kalau CLI. ini. Oke, berarti kita coba masuk ke new terminal. Oke. Nah, ini Perintahnya Jadi, apa? Sebentar, sebelum perintahnya ini ada perbedaan lagi, Mas. Oh, ada Di perbedaan. versi 6 sampai versi 7. Ada perbedaan juga di Perbedaan CLI-nya? dikit. Gimana? Perbedaan dikit.
Kalau di versi 6, Mm-mm. fitur atau user manager ini, Iya. fitur atau service user manager ini kan letaknya ada di dalam menu tool. Oh iya benar, di Iya dalam kan? menu tool. Nah, kalau di versi 7 ini, Mm-mm. fitur atau service user manager itu ada di dalam root. Oh, berarti bedanya kalau misalnya dulu di versi 6 Mm-mm. kita mau konfigurasi userman itu lewat CLI, itu kan Mm-mm. kita harus masuk tool Tool, dulu betul. spasi user manager. Betul. Kalau di sini berarti kita bisa langsung tulis user User. manager gini ya, Mas. Nah, kalau di versi 7-nya kayak gini. Jadi ini perbedaan lagi nih, guys. Kemudian tadi kita suruh generate voucher kan ya. Generate voucher Nah, untuk buat generate user. voucher, kita udah masuk ke user manager, kemudian masuk ke menu user. Oh, masuk lagi ke user. Mm-mm. Oke. Kemudian tab ada apa lagi tuh? Generate voucher ya. Generate voucher. Generate Oke. voucher, kemudian vouchernya mana nih? Vouchernya yang akan di-generate user mana aja? Heeh. Oke. Caranya coba Caranya number. number. Nah, numbernya itu sebenarnya bisa kita tuliskan satu persatu. 0, 1, 2, 3. Itu kalau kita mau generate satu-satu kayak tadi. Oke. Kalau Tapi mau banyak langsung semuanya. nah kita bisa ngakain sedikit. Di Mm-mm. sini kita bisa pakai find, tapi dikurung dulu coba. Oh, pakai ini ya, script find ya. Mm-mm. Sini ada find. Find terus Yang di find apanya nih, Mas? Berdasarkan apa? Name. Kita Oh, bisa pakai berdasarkan username-nya. username-nya. Oke. Terus Name. tutup. Kemudian generate-nya tadi di mana? Oh, template-nya tadi ya, Mas. Voucher template-nya tadi. Pakai yang tadi printable. Pakai printable aja. Oh, berarti sebenarnya secara garis besar caranya sama ya, Mas? Caranya sama. Masuk ke user manager, user generate voucher. Bedanya ini kita harus tulis. Harus tulis. Kita coba enter ya, Mas. Boleh. Kita buktikan apakah omongan Anda itu benar. Waduh. Kalau gini udah selesai nih, Mas, berarti. Udah, coba sekarang buka itunya lagi. Oke. Nah, terus di refresh. Kita refresh. Nah, Oh, ya, jadi benar. kayak gini hasilnya. Ini nanti kalau mau di print tinggal kita klik kanan, Print. print. Mm-mm. Nggak ada. Ada Oh, ada sedikit- print. Ctrl Ada. P. Ada. Terus ada sedikit perbedaan dari bentuk kolomnya lah ya Mas kalau dari versi Iya. 6. Kalau dari versi 6 kan dia Polos. vertikal, Oh, turun ke bawah. Kalau Ini ini lebih bisa lebih mudah dibaca juga kalau yang untuk ini. Lebih bagus dikit. Oke, ini untuk pembuatan user dan generate vouchernya. Bener. Oke. Nah, sebenarnya nih, Mas, kalau yang di versi 6 begitu kita punya user, user itu punya panel sendiri, Mas. Oh ya. Buat ngelihat dia udah login berapa lama, dia pakai profil yang mana, itu dia punya panel sendiri. Nah, kalau yang di ini, Mas, kalau yang di versi 7 ini ada apa enggak? Kalau yang di versi 7 ada juga Mas. Oh, ada juga. Ada juga. Tapi sebelum kita ngakses versi 7 kita coba akses yang versi 6. Oke, kita Gimana? bandingin sama yang Kita versi coba, 6 ya. Ya. Oke, yang Cara versi ngaksesnya 6 kalau berarti yang versi 6 kan kita slash ketik user. slash user. Oke, IP-nya dulu 172 16. 1612. Nah, 12 ini versi 6, username versi 6. Terus slash User. user. Oke. Kita oke dulu. Nah, di sini kita bisa isikan username yang sudah ada di user. Misalnya, Misalnya Panji Petualang tadi. bukan. Panji Millennium. Oke, Millennium passwordnya berarti kosong. Panji. Millennium, bener. Kita login ya. Oke, login. Nah, kayak gini nih. Bisa lihat profilnya apa, Bisa ngeliat sessionnya berapa. Informasi yang sudah dilakukan oleh user Iya, tersebut. benar. Kayak datanya itu udah pakai berapa mega, uptime-nya berapa lama, sessionnya berapa, kemudian Profilnya apa. pakai yang mana, Ini kan kalau untuk tampilan yang user main versi 6. versi 6. Nah, kalau yang versi 7, Kalau aksesnya yang gimana, versi Mas? 7 ini ada sedikit perbedaan. Oke, Coba kita plus tab lagi. tab baru Untuk lagi. aksesnya kita ketikkan IP server yang versi 7. Jadi 172. server yang versi 7 16.1.1 16.1.1, kemudian slash slash UM. UM Nah, aja. Ini. Iya, UM Gak ada aja. tambahan lagi. Coba. Enter. Nah, Oh iya benar. Jadi di sini kita coba login pakai yang username yang ada di versi 7, Mas. Panji Petualang. Oke, Panji Petualang. Real. Oke, kita coba login. Kemana garaganya kok nggak ada? Garaganya udah dilepas, Mas. Walah, untuk konten loh padahal. Nggak boleh, Mas. Pecinta binatang melarang itu. Oke. Kayaknya. Bijak lah. sih. Oke. Ini Apa tampilan perbedaannya? panel usernya ya, Mas. Heeh. Oke, di sini kita bisa lihat username-nya apa. Total upload, total uptime-nya juga kelihatan di sini ada. Ya informasi si usernya itu, si Panji Petualangnya itu. Profilnya juga ada di sini. Mm. Session ada juga nggak? Oh, ada ya nih. Sessionnya Ada ada tab juga. barunya juga session. Cuma dia belum diisi di situ. Oke, karena belum aktif juga Belum usernya aktif ya. si usernya.
Jadi perbedaannya di sini mungkin dari segi anunya ya, URL-nya ya untuk aksesnya ya. URL Pertama sama kan tampilan. Sama tampilan. Kelihatan banget ini tampilannya Kelihatan beda. banget. Kelihatan Sama lebih ada fresh. satu lagi Mas. Ada satu Kalau lagi. yang di versi 6 itu kan kita bisa ngedit akun kita kayak Oh iya benar. kayak nama kita siapa, emailnya, nomor telepon. Kalau yang di versi 6 di sini kan ada setting ini nih ya Mas. Bener di situ. Oke. Nah kalau yang di versi 7? Kalau di versi 7 berdasarkan yang udah kita coba nggak ada. Oh belum ada. Belum ada. Berarti mungkin kalau lebih di sini tepatnya. belum bisa ganti untuk data dirinya sendiri. Ya, data pribadi. Dia belum bisa ganti passwordnya juga dong. Passwordnya juga belum Kalau bisa yang di diganti. versi 7 nggak bisa. Si Oke. usernya itu dia nggak bisa buat sendiri, harus melalui admin untuk saat ini. Untuk saat ini. Untuk saat Selama ini. versi beta ini masih belum Masih ada. belum Tapi iya. nggak tahu juga ya nanti kalau Nggak di tahu ke versi depannya stable-nya gimana. gimana kita belum tahu juga. Oke. Kalau untuk ini Mas, ada Apa? lagi fitur yang menarik di Userman versi 6. Apa itu? Sign up, daftar. Oh ya. Ada nggak kalau yang di versi 7? Jadi sebentar review dulu ya. Oke. User sign up. Jadi di versi 6 itu ada yang namanya fitur userman user sign up. Mm-mm. Jadi itu fungsinya di sisi user, di sisi klien itu dia bisa mendaftar sendiri. Oke. Daftarin dirinya sendiri untuk login ke jaringan kita. Iya. Jadi coba kita akses Mas kalau yang versi 6. Yang versi 6 ya Mas. Di Jadi, sini user tambahin lagi sign up. ya. Ini kan kalau yang di versi 6 nih, slash user slash sign up untuk Mm-mm. pendaftaran. Nah, jadi kalau yang versi 6 kayak gini, Mm-mm. kita bisa daftar. Mm-mm. Jadi kita udah connect Wifi terus kita daftar. User namanya apa, passwordnya apa, terus informasi pribadi kita apa. Setelah itu kita milih paketnya Paketnya atau yang profilnya yang mau dipakai itu yang Oke. mana. Nah, itu kalau di versi 6 ada fiturnya. Cuman untuk yang di versi 7 ini, di versi beta yang kita coba ini ya, 7 beta berapa ini? 7 beta 5 kalau nggak salah. 7 beta 5 ini fitur user sign up belum ada. Sampai di versi 7 beta 5 itu 7 belum beta ada. 5 belum Oke. ada. Belum ketemu usernya apa? Settingannya di mana? Berarti kalau untuk sign up di sini belum ada ya Mas? Belum ada. Tapi kalau yang di panel ini dia ada yang baru nggak Mas? Kalau di panel ini Apa cuma pengurangan settingnya itu tadi aja? kalau di panel ini dia ada yang baru Mas, ada payment itu. Payment? Jadi sebenarnya ini udah fitur lama sih. Oke. Cuma di versi 7 ini katanya itu kita bisa melakukan pembayaran menggunakan PayPal. Oh oke, itu juga ada di versi 6 sebenarnya. Ada juga Oke, di versi oke. 6. Cuma kita coba yang versi 7. Oke. Jadi di sini kan kita udah login pakai username yang Panji Petualang tadi ya. Mm-mm. Nah, username Panji Petualang ini udah login, kemudian di situ kita bisa milih profil. Oh bisa beli profile. Bisa beli profil. Oke. Jadi coba klik profil Mas di situ. Di profile ini. Nah, di profil itu sudah terdapat beberapa profil yang sudah saya sediakan. Dari paket yang 1 mega, 5 mega, dan 10 mega. Oke, misalnya Panji Mm-mm. Petualang milih 10 mega. Boleh. Kita klik ya. Nah, Oh, oke. itu Oh, ada informasinya. mm-mm. Profil 10 mega harganya 10 apa itu? $10 Kak itu. $10 USD. Oke, berarti kalau yang pembelian profil ini Mm-mm. itu ibaratnya kalau di kegiatan sehari-hari Mm-mm. itu misalnya kita punya kartu LTE. Kartu Iya nggak, LTE Mas? ya. Kalau kartu LTE itu kita punya SIM card, Mm-mm. kita punya nomor Mm-mm. HP-nya itu berapa, itu di situ kita bisa beli paket data internet. Bisa beli paket data internet. Misalnya kita mau beli paket data 10 giga, berapa giga itu kan ada di situ. Ya, Sama juga hampir mirip konsepnya mirip. gini. Kita punya username sama password, Heeh. lalu kita bisa Milih beli paket paketnya. data. Paketnya yang berapa mega. Dengan cara membeli profil kalau di userman. Klik menu profil, Oke. betul. Terus coba diklik buy itu. Baik ya Mas. Heeh. Oh ini Nah, metode di situ ada pemilihannya, metodenya pembayarannya PayPal. Saat ini PayPal. Oke. Cuma kita coba klik buy lagi Mas. Baik. Nah, Oh, tapi masih error. ya ini tadi karena yang kita gunakan ini kan masih versi beta, Mm-mm. versi 7 beta. Jadi fitur ini masih belum bisa berjalan dengan Masih baik. dalam tahap pengembangan ya. tahap istilahnya. pengembangan. Siapa tahu nanti ke depannya ada pembayaran pakai Shopee Pay. Wis, Wih. mantap. Dana, Ada pakai Dana, OVO? bisa OVO bisa dapat cashback juga. wis. Ada voucher, Ada Shopee voucher, Pay, Shopee Pay macam-macam. macam. Tapi ya terserah mikrotiknya lah ya nanti. Iya, yang buat mikrotiknya Yang buat kok. mikrotik. Mungkin kalau kita itu hanya sebatas usul. Iya, sebatas usul. Minta Shopee Pay. Ya. Gak di bridging iklan ini. Oh iya, kita terus iklan dulu ya. Iya. Iklan dulu aja. Udah Oke, bahas udah Shopee bahas. Pay loh. Masa gak iklan toh? Ya Mas, Oke. iklan Mas. Oke, jadi Tak minum. enak banget.
Jadi untuk teman-teman nih yang mau beli router Mikrotik, nanti bisa teman-teman temui di marketplace yang ada ya. Contoh kayak di situ ada Tokopedia, ada Shopee ya, ada Lazada, Bukalapak. Silakan Anda beli di situ, dan kalau Anda punya vouchernya silahkan digunakan juga vouchernya karena lumayan juga dapat cashback-cashbackan. Iya, benar. Ya kan? Kemudian ketika apa, Mas? Ketika sepi data. Kemudian lagi misalnya Anda mau beli router bisa juga diakses melalui citraweb.com. Iya. Jadi di website kami itu tiap hari Senin itu terdapat promo mingguan. Nah, ini dia. Jadi tiap hari Senin terdapat promo mingguan, dan di promo ini tiap hari Senin harganya beda-beda. Harganya beda-beda. Barang yang dipromoin juga beda-beda. Harganya beda-beda. Oh ya benar. Jadi kalau pas dia mau beli, pas kita mau beli router, kok pas dia muncul di promo, nah langsung beli langsung itu aja. Diklik beli aja. Soalnya kalau udah beda minggu, udah nggak di promo lagi. Iya, udah nggak di promo lagi. Jadi kalau ganti Anda lagi mau cari yang promo mingguan, nah nanti bisa diakses di website kami yang citraweb.com. Dan juga satu lagi, Mas, di website kita itu juga ada yang namanya promo gratis ongkir sepulau Jawa. Oke, berarti kalau yang pembelian dari Pulau Jawa, dia ongkirnya gratis ya? Ongkirnya gratis, tis. Tapi dikirimkan kan? Dikirim. Oke, aman kalau masih dikirim. Jadi Anda nggak perlu mikir beratnya barang itu berapa, dimensinya seberapa, itu nggak perlu. Mau beli 100 CCR? Oh iya, beli 100 CCR nggak usah dipikirkan. Yang penting pengirimannya, yang penting bayar routernya. Tahu-tahu barangnya sampai. Gitu. Oke, sebelumnya mungkin mau lanjut dulu apa pertanyaan dulu nih, Mas? Atau pertanyaan dulu aja. Pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak, Mas? Oke, ini ada pertanyaan nih, Mas. Yang mana tuh? Yang pertama dari Mas Hendri Setiadi. Wah, Mas Hendri. Kalau Mikrotik seri Hub AC2 bisa diinstal versi 7 router OS nggak? Oh, oke. Hub AC2 itu kalau nggak salah arsitekturnya ARM ya? Iya. Kalau saya nggak salah arsitekturnya ARM. Nah, arsitektur ARM itu bisa diinstal user manager. Jadi ini tadi kita lupa nyampaikan bahwa syarat dari user manager itu semua arsitektur router bisa, kecuali yang SMIP. Oh iya, kecuali yang SMIP. Dan juga perlu diperhatikan juga untuk penyimpanannya, storage-nya. Dia besarannya seberapa. Kalau misalnya dia kayak RB750 tuh, NAND-nya kecil, storage-nya kecil, 16 MB, 32 MB itu mungkin kalau mau pakai user manager akan sangat disarankan untuk menambah penyimpanan, nambah storage eksternal. Bisa pakai flash disk, terus micro SD, hard disk dan lain-lain lah. Tergantung mana yang tersedia dan mana yang ada disupport oleh router buat yang dipakai. Kalau caranya gimana, cara nambah storage-nya? Kita sudah ada video tutorialnya. Siapa yang buat? Saya. Wah, nanti dicek sendiri, Mas. Nanti dicek sendiri di playlist kita. Oke. Ada apa lagi tuh? Ada lagi, Mas. Dari Mas Paul Darius. Oke. Bagaimana cara merubah bentuk voucher yang akan di-print? Ini gimana nih? Sama ada lagi, Mas. Apa? Pertanyaannya hampir mirip. Moh Andi Novianto. Template vouchernya apakah bisa diganti? Wah, ini adalah salah satu fitur yang belum kita coba di versi 7 ya, ini. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya tadi, itu kalau mau ganti untuk template-nya, template print yang bisa di-print, yang generate-nya itu mungkin nanti bisa diganti di user manager. Di filenya itu. Iya, di filenya. Di menu file itu ada directory user manager, nanti di database-nya, lalu di user, lalu di generate voucher. Di generate voucher. Nanti di situ ada voucher template-nya yang printable voucher. Di situ bisa di otak-atik. Kalau misalnya mau di custom tampilannya, dikasih logonya kasih sendiri. Logo toko kita, warung kita, kayaknya bisa ya? Bisa. Iya ya, kemarin kita nggak nyoba itu ya? Nggak nyoba itu. Tapi kalau secara struktur ininya, generate-nya itu, penggantinya di bisa. Mungkin bisa dicoba kepada Pak Paul Darius dan Moh Andi Novianto. Ini pertanyaannya sama ini. Serek ya, tak minum dulu. Ya, monggo. Gantian kamu yang baca. Oke. Kita tadi ngomongin apa Mas ini, Mas? Oh, sign up. Oke. Kalau di sign up di versi 6 ada, di versi 7 enggak ada. Belum ada. Belum ada, ya. Ada lagi yang menarik nih, Mas. Apa?
Kalau misalnya nih kita urusan sama yang namanya radio server, kita mau mengoptimalkan kinerja dari si radio server, itu biasanya di situ kita butuh yang namanya atribut, Mas. Oke, ya. Jadi di atribut itu nanti kita bisa assign macam-macam atribut ke usernya. Misalnya kita mau nambahin VLAN ID, kalau misalnya kita dynamic VLAN di radius, kita kan bisa generate assign VLAN ID. Di situ kan kita butuh yang namanya atribut. Yes. Atau mungkin misalnya kita perlu untuk Mas, membatasi kuota user. Membatasi kuota user. Kalau di Userman versi 6 itu kan bisa dilakukan kalau ininya mikrotik juga. Kalau radius kliennya itu mikrotik juga. Nah, kalau beda vendor itu kan kita harus menambahkan yang namanya atribut. Padahal di router di Userman versi 6 atribut ini belum bisa ditambahkan nih, Mas. Versi 6 belum bisa. Nah, kalau yang di versi 7 ini sebenarnya bisa apa enggak nambahin yang namanya atribut? Jadi jawabannya bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa. Bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan. Caranya? Jadi kalau di yang versi 6 kan tadi cuma bisa digunakan untuk sesama mikrotik aja, ya kan? Jadi radio servernya atau userman-nya itu hanya bisa digunakan untuk sesama mikrotik. Iya. Nah, di versi 7 ini ada yang namanya parameter tab atribut. Oke. Jadi di tab atribut itu kita bisa menambahkan atribut baru. Bisa nambahin atribut baru? Bisa nambahin atribut baru. Dari vendor lain bisa? Dari vendor lain bisa. Oke. Jadi dengan begitu userman yang ada di versi 7 ini bisa Jadi beda-beda merek itu loh. Bisa multi vendor. Jadi bisa multi vendor. Jadi untuk ngaksesnya gimana? Ngaksesnya coba akses lagi, Mas. Oke, routernya ya? Yang versi 7. Oke, di routernya yang versi 7. Kemudian ke tab atribut. Oh, di tab atribut ini sebelahnya payment. Oke. Oh, ini atribut yang udah ada ya. Jadi di Userman versi 7 ini kita bisa kelihatan tuh, bisa ngeliat tuh atribut-atribut yang sudah ada. Di situ ada contoh yang atributnya mikrotik tuh. Oke. Dengan vendor ID 14988 itu untuk mikrotik. Terus ada juga yang standar atribut, yaitu yang vendor ID-nya 0. Oh, kalau yang vendor ID 0 atau yang standar atribut itu dia adalah atribut yang dipakai oleh seluruh perangkat ini ya, Mas, perangkat jaringan standarnya. Ya, Mas. Standarnya dia pakai atribut ini. Oke, tapi kalau yang khusus yang di masing-masing vendor itu dia ada vendor ID-nya kayak gini ya, Mas. Misalnya vendor ID-nya mikrotik itu 14988. Oke. Nah, kalau mau nambah atribut itu caranya gimana? Nambah atribut di situ ada yang namanya tombol plus, Mas. Oh, tombol plus ini. Kita bisa langsung tombol plus ini ya. Itu bisa ya, ditambahkan langsung. Oke. Nah, di situ bisa dikasih nama atribut apa misalnya. Kemudian di bawahnya itu ada vendor. Coba vendor ID-nya ini. Vendornya itu, Mas. Nah, itu bisa di-scroll. Nah, itu ada yang standar, ada yang itu, ada yang itu, ada yang mikrotik. Enggak boleh sebut merek. Iya, yang penting adanya itu mikrotik dan non mikrotik di sini. Oke, jadi itu kan kita bisa milih. Atau kalau kita tahu vendor ID-nya dari suatu perangkat itu berapa, itu bisa diketikkan langsung di sini. Misalnya perangkatnya yang kita pakai itu vendor ID-nya belum terdaftar di sini. Belum terdaftar di situ. Nah, itu tapi kita bisa nambahin. Bisa nambahin. Oke. Tapi ya itu kita harus harus namanya riset dulu. Oh, harus nyari-nyari dulu. Harus nyari dulu. Tapi biasanya kalau di perangkat-perangkat yang udah ada di pasaran sih, kalau untuk atribut-atributnya ini dia biasanya di websitenya udah dicantumin juga sih ya. Jadi kalau contoh implementasinya kita coba. Oh, boleh. Mau kita coba aja? Kita coba gimana teman-teman. Jadi untuk membuktikan apakah Userman versi 7 ini bisa digunakan untuk multi vendor atau tidak. Jadi karena kalau sebagai pembeda, karena kalau yang di versi 6 kan radiusnya hanya digunakan untuk sesama mikrotik aja. Iya. Kalau yang di versi 7 ini bisa digunakan dengan perangkat yang non mikrotik. Dengan catatan kita harus tahu atributnya yang mau kita pakai itu apa. Oke. Nah, contohnya di sini kita bisa coba dilihatkan topologinya kali, Mas. Contoh kasusnya udah ada topologinya, Mas? Sudah ada. Nah, ini dia adalah contoh topologi yang akan kita pakai di lab atribut ini. Oke, jadi di situ kita punya router
yang di routernya itu sudah kita install routerOS versi 7 tentunya. Benar, tentunya. Sama username-nya juga dia pakainya yang versi 7. Yes. Kemudian di situ itu kita punya access point. Access Kita point punya non-mikrotik access point non-mikrotik yang sudah di situ juga menjadi captive portal. captive portal. Oke. Yang ada login pic-nya itu loh. Oke. Berarti Berarti passwordnya apa? access point-nya ini nantinya dia akan digunakan menjadi radius klien dari si Versi 7. userman versi 7 ya, Mas? Betul. Oke. Oke, nanti yang kita batasi di sini apa nih, Mas? Yang Atributnya yang akan kita tambah. akan kita tambah nanti mungkin karena captive portal ya. Kita coba mainan kuotanya aja kali. Oke, yang pengetesannya juga cukup mudah ya, Iya. Mas, untuk kuota. Kita pengetesannya pakai kuota aja kali. Jadi mungkin nanti di topologi ini kita akan coba buat batasan untuk salah satu klien di mana nanti untuk kuota datanya mungkin 10 mega, 100 mega atau yang lainnya lah. Oke, kita batasi ya berarti Kita nanti. batasi kuotanya. Kemudian nanti Oke. kita tes apakah atributnya itu yang sudah kita tambahkan manual kan harusnya nambah manual nih. Iya. Karena kan vendor lain kan. Jadi apakah nanti radiusnya itu bisa berfungsi atau tidak? Bener, username-nya ini bisa baca atribut lain apa Iya, enggak gitu ya. betul. Oke. Nah sebelum kita nyeting si routernya kan kita harus riset dulu. Oh, Nyari apa namanya? atributnya. Atribut dari vendor lain. Heeh. Nah di sini kita sudah punya, kita udah riset Oke. tentang atribut access point lain ini. Mm-mm. Jadi bisa kita coba Mas di notepad tadi. Oh, udah dicatat di notepad ya ini Udah berarti. ada di notepad. Nah ini dia. Oke. Oh, berarti ini Jadi- kita ada 2 atribut yang akan kita pakai. Mm-mm. Yang pertama itu cam traffic quota limit up, Sama lalu apa ada juga cam traffic quota limit down. itu? Mm-mm. Ada 2 atribut ini ya. Berarti Oke. kuota untuk upload dan kuota untuk download kalau Betul. dibaca dari nama atributnya ini. Cam itu dia apa nih, Mas? Cam bucket. Oh, plankton. Ini mereknya plankton ini. Oke, caranya sekarang nambahinnya gimana nih, Mas? Oke yang pertama kita coba tambahkan atributnya dulu kali Mas. Oke, kita tambahin atributnya dulu. Jadi, Berarti di user manager Klik yang plus itu tadi. di atribut kita plus kayak tadi. Oh, Heeh. nah itu namanya disesuaikan kayak yang tadi. Boleh upload, Oke. download atau Yang di atau sini ini ya, Mas. Ya, boleh Pertama yang disamakan, upload dulu. beda juga boleh. Biar gampang kayaknya disamain aja kali Oh ya. iya. Oke. Vendor ID-nya berarti dia Daripada ikut ngetik. Vendor ID-nya ini. sesuai dengan itu. Iya. 17713. 717713. Oke. Ini ditulis di vendor ID. Nah, jadi kalau nggak ada di scroll itu kita ketik manual. Kita tambahin manual ya, dia Tambahkan nomor manual. vendor ID-nya itu berapa. Mm-mm. Kemudian ada juga yang namanya type ID. Type ID itu sesuaikan juga. Oke. Jadi ini kita dapat dari atribut vendor lain itu tadi. Oke, lalu value type. Value Value type-nya itu type-nya adalah UINT32. Kalau UINT32 ini sebenarnya dia sama dengan integer apa enggak sih, Mas? Sama Mas. Oh, berarti sama. Sama. Berarti kalau kita Nemu. cari atribut, Mm-mm. dia di situ value type-nya nulisnya itu integer. Mm-mm. Kalau di userman versi 7 kita pakainya UINT32 ini. ya, Mas? UINT32. Oke. Betul. Oke, kalau udah kayak gini kita bisa apply oke nih, Mas. Ya. Apply oke, Ini tadi untuk yang upload. upload. Nah, Berarti sekarang- sekarang kita tambahin juga untuk yang download. Oh. Kita ngambil kerupuk boleh toh Mas? Wah, boleh, Mas. Monggo. Nggak bayar toh? Enggak. Ini 1003 enggak? 2003, Mas. Tapi ini bukan properti toh Mas, bisa dimakan beneran toh ini? Bisa dimakan beneran, Mas. Paling kalau properti ya cuman dapat zong aja. Bukan gabus toh ini? Insya Allah bukan, Mas. Mantap banget. Oke, type ID-nya beda. Wah, suaranya kayak ASMR ini, Mas. Ditambahin saus boleh nggak Mas? Boleh. Sausnya yang properti. Kalau jenengan mau pakai ini roll, Oke, ini udah kita tambahin juga yang download, bisa kita apply oke. berarti nambah 2 ya, upload Mm-mm. sama download. Ini nambah 2 ini, upload sama download. Jadi situ standar name-nya unknown, jadi dia nggak dikenali. Oh, soalnya dia ini ya, dari vendor lain yang belum dikenali Yang di belum dikenali listnya sama- tadi ya. Ya. Oke. Kemudian kalau atributnya udah kita tambah, kita ngapain nih, Kita Mas? buat profile Mas. Oke, kita buat profile. Mm-mm. Kita buat profile. Tambahin profile Profile baru. baru mungkin. Misalnya prof itu profile ya maksudnya. Prof kuota. Terus apa Mas? Kak bukan. Profesor. Waduh. Suaranya nih, Mas.
Waduh. Mengganggu. Oke, kalau udah ditambahin prof kuota namanya, kita bisa apply, lalu kita klik OK. Oke, kalau profilnya udah kita buat, berarti sekarang kita bisa nambahin usernya nih. Nambahin usernya. Oke, tambahin usernya. Pakai Caranya user yang sama udah kayak ada, tadi boleh. ya. User, kita tambahin Atau buat user baru baru. boleh, bebas. Misalnya ini user 3. User Boleh. 3 aja lah ya. Udah ada belum tuh? Belum ya? Belum ada kayaknya. Oke, belum user ada. 3. Passwordnya kita isi juga. Boleh. 1, 2, 3. Mm-mm. Lalu atributnya berarti kalau dari parameter itu tambahnya di sini. Bener nggak Mas? Oke. Misalnya di sini kita kuota downloadnya dulu. Ini di sini Itu kita satuannya isi satuannya Byte. byte. Berarti Kalau kalau misalnya misalnya 10 mega. 10 mega itu berarti berapa? Kalau byte berarti 10 juta. Juta. Iya Oke, nggak? boleh. Oke, coba ya. Coba kita 10 tes. 1 2 3 4 5 6. Ini yang untuk download Oke, berarti Begitu downloadnya kita juga. kasih kuota 10 mega. juta byte. Nah, 10 Iya. mega. Oke, 10 juta byte. kemudian di sini Yang upload, yang upload satunya. juga kita batasi menjadi 10 Boleh sama. juta juga. Ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Oke, Mana tadi? hilang Mas. Gimana ini Mas? Nah, Waduh. ini. Nah, Ketemu. Oke. Ini kalau udah kayak gini bisa langsung apply OK. bisa, boleh. Kita Play. apply OK. Oke, kemudian kita arahkan nih usernya ke profil yang sudah dibuat tadi. Oh, berarti ini untuk penambahan profilnya itu juga sedikit berbeda ya Mas sama versi 6. Sedikit beda. Sedikit beda. Kalau Iya. versi 6 kan kita nambahin di sini, dia otomatis di sini ada parameter profile. Nah, kalau yang versi 7 berarti nambahinnya harus Ke melalui user profile. tab user profile yang ada di sini. Jadi kombinasi user sama profile. Jadi tab user oke. profile. User profile kita tambahkan Tadi usernya yang namanya tadi, apa tadi? user 3, Oke, profilnya yang udah kita buat tadi. profile kuota. Profile kuota. Oke. Oke, kalau udah di sini kita bisa apply. Oke. 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 Kemudian Nah, apa ini? Yang mau nyoba login siapa nih? Saya aja coba Oke, ya. siap. Saya nyoba login. Kita coba ngetes nih. Bentar Mas. Apa? Masih ada yang kurang? Biar kelihatan pas bandwidth test. Oke, disiapkan dulu Mas. Ini mau bandwidth test apa mau apa nih pengetesannya? Saya tak streaming aja. Lama Bandwidth test aja lah. habisnya. Oke, Udah, bandwidth test aja ya. Oh, Kita Jangan cek kelamaan. di interface. cek di Akses interface. point-nya itu connect ke Ether 4. Di Mm-mm. sini kita lihat traffic dari Ether 4 atau traffic dari si akses point-nya. Nih, di sini nih. Oke, Oke, coba sekarang bandwidth testnya dimulai, Mas. saya coba Oh, connect login dulu. Iya, Udah login belum, Mas? Belum. Oke. Kalau di HP-nya nanti udah login, aturan di sini user 3 juga muncul di session. Bener nggak, Mas? Harusnya muncul nanti kalau Oke. udah login. Tadi Kita user namanya tunggu. apa? User 3 ya? User 3, User 3 passwordnya 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini udah muncul nih, Mas. Mana? Ini Oke, user 3. saya kelihatan di situ udah masuk sessionnya. Ini waktu startnya, endednya belum ada karena belum logout. Masih login. Iya, di sini kita masuk ke interface lagi. Tuh mana tadi? Nah, ini ini. traffic. Kita coba sekarang. Ini kita close Sudah dulu siap? ya. Oke, ini biar kelihatan nih trafficnya ketika bandwidth test. Coba bandwidth test, Mas. Oke, sekarang kita coba lakukan bandwidth test. Udah naik belum? Belum. 1 Oke, udah 2 mulai 3. naik. Coba diamatin di situ berapa Nah, mega ini. Mas dapatnya? Naik nih 45 mega. Waduh. Oh, langsung turun lagi. Wah, udah terputus, Mas. Oh, udah putus. Jadi kenapa kok terputus? Karena tadi kita buat yang namanya batasan berdasarkan kuota? kuotanya. Kuotanya 10 mega. Kuotanya Dia 10 mega. langsung peak ke 40 MB, dia langsung Langsung putus. habis. Langsung habis. Kita coba cek ya, Mas, di user 3. Coba user 3 mana tadi? Nah, ini nih, Mas. User 3 dia Nah, total ya downloadnya Hmm, 9,6 MB. MB. Atau kalau kita bulatkan ini 10 mega lah Ya ya. kurang lebih 10 lah. Ketika dia udah sampai 10 mega, dia langsung putus. Terputus walaupun uploadnya dia belum sampai 10 mega. Berarti Jadi salah satu. Ketika salah satunya itu dia udah Mencapai tercapai limitnya. atau udah melampaui, Mm-mm. dia langsung diputus. Langsung di-cut. Oke. Udah nggak cocok soalnya putus. Oke, berarti ini kalau kita cek di session, itu Yes. aturan juga sudah putus koneksinya. Ya, udah putus. Coba ya. harusnya. Nah, ini
User 3 yang tadinya endednya ini N. belum ada, sekarang udah ada nih. Oke, jadi kayak gitu. Oke. Jadi lab kali ini berhasil ya. Berarti udah dibuktikan bahwa Udah dibuktikan bahwa atribut di Userman versi 7 itu sudah bisa berjalan. Bisa berjalan. Berarti nanti kalau misalnya kita emang butuh radio server dan kebetulan di situ kita punya router OS Mikrotik, nah itu kita nggak usah pusing-pusing lagi install server di mesin yang berbeda, entah itu di Ubuntu atau di mana. Kita tinggal install User Manager versi 7 aja. Iya, install router OS dulu. Oke, versi install 7, router OS versi 7. Terus kita install package userman-nya. Oke. Cuman udah tadi bisa. cuma satu-satu Mas usernya. Maksudnya cuma satu-satu? Ini kan tadi cuma untuk oh iya satu benar. user aja. Ini kalau kita assign-nya itu ke limitasi satu user aja ya, Mas. Kalau misalnya banyak, kalau misalnya harus banyak, satu-satu kah? Enggak. Oh, enggak. Ribet. Susah. Ada juga fiturnya. Ada juga cara yang lebih mudahnya. Nanti kita bisa manfaatkan yang namanya user group itu. Oh, tab user group ini ya. Ini kayaknya di versi 6 belum ada ini. Belum ada. Ini juga baru. Oke. Nanti akan kita bahas juga. Oke, di user group. Berarti ini kita bisa tambahin user group baru. Boleh, daftar grup. Nambahin user group baru boleh. Oke. Kita copy dari yang udah default aja lah ya. Boleh, di copy aja boleh. Yang default ini kita copy. Biar kita nggak usah centang-centang lagi. Kemudian di bawah itu ada yang namanya kolom atribut. Oh, berarti atributnya ini bisa kita tambahkan di sini juga ya, Mas. Misalnya atributnya itu adalah yang tadi ya, download sama upload. Download sama upload. 10 mega lagi. Iya, 10 juta. Oke. Lalu yang upload. 10 juta 10 juga. juta. Oke, coba apply. Ini di sini grupnya diubah ya. Kasih nama boleh. Grup kuota. Oke, setelah itu apply. Oke. Nah, untuk ngarahinnya kuota ini nanti ada di tab user. Oh, di usernya. Kita masuk ke user. Kemudian misalnya yang Panji Petualang ya. Kita masukin ke grup ini. Yang sudah dibuat tadi. Grup kuota. Berarti di grup ini ya, Mas. Iya, grup ini nanti diganti grup kuota. Oh. Nah, itu juga bisa. Atau kita generate user banyak. Pakai batch tadi kan bisa. Coba, Mas. Misalnya ini di apply dulu ya. Oke. Ini grupnya udah grup kuota. Oh iya, benar. Dia udah ganti. Add batch user. Nah, di sini juga ada yang namanya grup di bawah itu. Oh, ini ya, Mas. Oke. Jadi hampir sama dengan yang versi 6, cuma di sini ada misalnya kita parameter buat tambahan. 3 user baru masuk ke grup kuota. Add batch user. Nah, ini nih. Nah, itu dia. Dah. Jadi seperti itu. Kita nggak perlu satu-satu, tapi bisa pakai yang batch itu dan diarahkan ke atribut yang kita buat tadi. Ini akan bermanfaat juga ya, Mas. Apalagi kalau atributnya itu yang kita pakai udah banyak juga, nggak cuma 2 kayak yang kita praktekin karena tadi sederhananya lah. Nanti kalau teman-teman mau kembangin sendiri ya kurang lebih ini terus dikembangin lagi. Oke, ini untuk atribut ya, Mas. Nah, lalu pas kita nambahin user group, ya, ini saya melihat sesuatu yang cukup menarik, Mas. Di sini itu ada yang namanya EAP. Waduh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Userman versi 7 ini dia udah bisa untuk manajemen user untuk autentikasi EAP? Misalnya di situ kita pakai wireless yang autentikasinya udah pakai EAP, atau misalnya kita implementasi .1x. Kalau .1x kan gitu nggak bisa nih. Nggak bisa kalau mau kita pakai usernya itu dari lokal router sendiri kan nggak bisa, kita harus pakai radius. Nah, ini udah bisa belum kalau Userman versi 7? Kalau di versi 7 ini jawabannya bisa, Mas. Oh, jawabannya udah bisa. Karena di sini kan ada yang namanya tab user group itu. Jadi si router ini nanti dia berfungsi sebagai autentikator servernya. Nah, yang diautentikasi apa? Ada macam-macam di situ. Ada yang mulai EAP TLS mungkin, ada yang PEAP, EAP PEAP, ada yang EAP TTLS atau yang lain-lain. Berarti kalau mau pakai EAP pastikan autentikasinya ini yang EAP ini juga udah dicentangin, Mas. Oke. Ya, contoh implementasinya tadi ketika kalau pakai kita mainan wireless biasa nih. Mainan wireless biasa itu kan autentikasinya biasanya kita pakai yang PSK tuh. Iya, Preset key. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa ganti juga pakai EAP. Jadi kalau kita pakai EAP nanti kita arahkan radiusnya ke sini. Tinggal di EAP-nya modenya itu yang di wireless security profile-nya itu mode EAP-nya kita ganti ke pass-through. Oke. Terus nanti username sama passwordnya buatnya dari sini, situ. dari userman-nya ini. Dari userman versi 7-nya itu. Jadi sebenarnya perubahan terbesarnya atau
improvisasi fiturnya yang paling kelihatan banget itu ada di atribut sama EAP-nya ini ya Mas. Bener. Dimana kalau yang di versi 6 itu kita nggak bisa nambahin atribut dari vendor lain Ya. yang berarti di situ kita hanya bisa pakai atribut dari vendor Mikrotik Mikrotik sama atau Mikrotik. standar. Standar. Sedangkan kalau yang di versi 7 ini itu kita bisa pakai vendor ID dari vendor lain. Bisa pakai atribut dari vendor lain yang berarti di sini userman versi 7 itu bisa dipakai kalau misalnya kita butuh radius server. Yang di situ vendornya macam-macam, banyak vendor itu udah mulai bisa dipakai. Yes, betul Dari sekali. mulai versi 7. Dari Tapi versi 7. mungkin karena yang versi 7 ini masih beta. Berarti kemungkinan nanti itu masih akan ada sedikit bug atau masih akan ada bug Iya, masih. yang ya kalau mau nunggu bugnya fix ya berarti Ya, kita harus sabar nunggu sampai dulu, ke stable. sampai ke stable. Karena di sini yang udah kita coba kemarin ada beberapa poin yang harusnya itu tuh mungkin berjalan nih di versi 6, tapi kita terapkan di versi 7 tuh nggak berjalan. Masih ada bug ya berarti ya di userman-nya ini. Iya, masih ada Oke. bug. Tapi kalau untuk konfigurasi itu mungkin juga menunya nanti sampai di stable itu juga masih akan ada perubahan mungkin loh ya. Mungkin Soalnya kan ini masih beta juga, masih beta. dalam pengembangan. masih bisa diperbaiki atau mungkin malah ditambahi fitur-fitur baru lagi. Dan tapi kalau secara garis besar gimana cara konfigurasinya? Ya hampir sama. Tampilannya seperti apa ya nanti kira-kira seperti yang kita praktekkan ini tadi ya Mas. Oke. Kurang lebih ya kayak gini lah. Kira-kira ini nanti. first impression. Waduh, keren banget. Apa namanya Mas kalau film-film itu? Spoiler. Spoiler, Oh. trailer. Trailernya dari si userman versi 7 itu nanti seperti ini. Kurang lebihnya. Kurang kayak lebihnya gitu. seperti ini. Oke, Ya, mungkin ada lagi nih Mas. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Pertanyaan mungkin. Apa tuh pertanyaannya? Apa tuh? Oke, ini ada dari Madaswaki. Waduh, apa? Madaswaki. Untuk saat ini belum bisa penulisan format byte aja ya, belum bisa pakai megabyte. Oke, Coba penulisannya pakai langsung megabyte, bisa M. nggak Mas? Kita coba ya. Oh, Oke. Di sini aja ya. boleh, boleh. 10 M. Kita coba buktikan di sini. Oh, bisa kok. Bisa apa enggak ini? Coba di-apply nanti. M. Kita apply. Oh, bisa. Nah, jalan apa enggak pertanyaannya? Ya coba buat user baru. Pakai ini aja. Pakai yang ini. mana? Oh, yang tadi ya? Yang udah Ya. ada itu ya? Tak Tadi kan kita diktein. Ya, oke, user namanya apa? 7UR. Oh, ya Allah. Panjang kali. 7UR. Punya kecil apa besar? Kecil semua. 7UR. W besar. W. C kecil. C kecil. M besar. M besar. Password. Oke. BXYC. B. Besar semua. Besar semua. YC. S3. S3. S-nya kecil. S-nya kecil. Lalu 3 kapital. 3 kapital. 3 aja biasa. 3 kapital. Gak bisa. Gak bisa. Incorrect. Buat yang gampang wae, Mas. Wah, Manja. susah, ya. Ya udah Panji Petualang. Oh iya, Panji Passwordnya Petualang. 1 2 3. Panji Petualang itu punya kecil ya? Panji Petualang. Iya, toh kecil loh. Iya, Panji kecil Petualang. semua. Kalau saya beda kan nggak masuk. Passwordnya 1 2 3. 1, 2, 3. Oke. Kita coba login. Loh, kok Iya, nah, incorrect nggak semua, bisa? Mas? Coba kalau yang ini tadi. Aku tak disconnect dulu bentar. Ya. Tak coba konekin lagi. Gimana? Bisa nggak? Bentar. Nah, coba apa? Panji Petualang. Kecil semua. Kecil semua. Panji Petualang. Terus passwordnya? 1 2 3. 1, 2, 3. Gini. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Coba yang ini kita ganti lagi ke 10 juta. Oke, di copy aja itu. Pakai Panji Petualang lagi ya. Play, oke. Ya, pakai Panji Petualang lagi. Panji Petualang 1, 1 2, 2 3. 3. Loh, kok nggak bisa? Oh, nggak bisa lagi.
Ada setting-setting apa nih kok malah? Putus Pak Mas itu kabelnya. Enggak tahu, enggak kayaknya. Enggak. Kita buat lagi lah ya. Coba buat satu lagi Mas, penasaran aku. Oke. Yang ini deh kita copy. User 4 123 ininya 10 mega. Oke. Apply. User Oke. 4 punya kecil ya? User 4 punya kecil. Passwordnya Passwordnya 123. Tuh nggak bisa tuh. Tetap nggak bisa. Username sama password incorrect. Tuh Incorrect. nggak bisa ini. Nggak bisa. Terus kesimpulannya gimana ini? Ya kesimpulannya nanti Bapak bisa coba sendiri ya. Nanti terus hasilnya apa dituliskan di kolom komentar. Coba lagi Mas, ulangin sekali lagi. User 4. Coba lagi. User 4. Passwordnya 123. Bisa apa nggak enggak? bisa Mas? tuh. Username or password Nggak bisa juga. nggak bisa. Ada yang salah remote ya. Oke, ini mungkin nanti bisa di ini lagi ya. Mungkin ya bisa dicoba lebih lanjut dicoba lah riset sama lagi. teman-teman ikutan. Yang 10M-nya ini nanti untuk loginya itu apakah dia limitasinya nanti bisa bekerja atau enggak? Tapi kalau di parameternya tadi nggak warna merah sih. Nggak warna merah sih. Seharusnya kalau nggak warna merah itu dia bisa. Ya bisa di-apply tapi Bisa belum tahu juga untuk Tapi limitasinya bisa hasilnya berjalan apa enggak. beneran bisa atau enggak ya tetap harus dicoba lagi sih. Gitu. Pertanyaan habis tadi? Bentar, kita coba cek lagi. Ada lagi, Pak. Apa tuh? Dari Pak Paul Darius. Apa yang digunakan untuk mengkoneksikan user manager versi 7 ke profile hotspot atau PPP? Wah, ini pertanyaannya menarik ini. Apa yang Karena kalau kita cek di profile, kalau kita cek di profile atau profile limitation itu di sini nggak ada yang namanya constraint. Constraint-nya nggak ada. Padahal kan biasanya kalau kita di versi 6 6, kita mau assign ke profile yang ada di hotspot profile lokal atau PPP profile, itu kan kita pakainya yang namanya constraint. Iya, jurusnya pakai itu. Iya, jurusnya pakai constraint. Tapi di versi 7 kok nggak ada constraint. Pakai apa tuh Mas kalau versi 7? Berarti di sini yang harus kita manfaatkan adalah atributnya, Pak. Kita pakai atribut lagi. Jadi di sini misalnya di user 2 ini kita mau tambahin constraint istilahnya, itu kita bisa pakai atribut yang namanya ini mikrotik group. Nih, ada mikrotik group. Terus kolom selanjutnya? Nah, di sini bisa kita isi misalnya profilnya itu kayak itu constraint gitu ya? Profile hotspot. Nah, fungsi dari constraint karena di sini apanya nih Mas namanya? Untuk ngambil. Parameternya constraint secara eksplisit tidak ada. Di sini kita harus manfaatin yang namanya atribut. Jadi harus pakai atribut yang namanya mikrotik group. Kemudian ngambilnya tuh apa parameter yang mana? Mau diarahin ke profil apa? Mau diarahin ke profil apa? Oke, gitu mungkin. Begitu Pak Paul. Mungkin ada lagi? Kosong ya? Pertanyaan udah habis Mas. Oke, pertanyaannya kosong. Udah kosong? Oke, jadi waduh. Apa itu tadi? Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton live streaming kali ini, yang sudah ikutan join kita hari ini yang membahas mengenai Userman versi 7. Walaupun masih beta lah ya, tapi ya kedepannya versi 7-nya ini bisa keluar yang stable. Secepatnya. Semoga bisa secepatnya. Biar kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang itu tadi. Atribut, multi vendor, terus EAP dan lain-lain. Oke, terima kasih. Apa lagi? Ingat pesan ibu. Apa pesan ibu? Apa pesan ibu biasanya kalau di TV-TV itu? Pesan ibu, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Oke, semoga pandemi ini bisa segera berakhir lah ya. Agar pandemi ini semoga bisa segera berakhir. Agar cepat bisa mereda lah. Iya. Nggak harus PPKM lagi. Waduh. Oke. Curhat Mas. Iya. Saya mau masuk Jogja, mau pulang ke Magelang disuruh putar balik loh Mas. Jahat sekali ini. Oke. Sebelum ditutup, mungkin apa Mas? Biasanya Mas, template-nya ada iklan. Iklan. Iklan dulu, Bro. Jangan dulu. Iklan dulu. Enggak spesialis iklan. Wah, kok saya?
Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin mau beli-beli Mikrotik ya, nanti bisa Anda temui di marketplace kita. Ada banyak marketplace-nya, mulai dari ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Blibli, ada Lazada dan lain-lain. Di marketplace yang besar. Oh, cuma 5 deh, nggak lain-lain. Di WLX nggak ada. Jadi kalau Anda punya voucher-voucher kayak voucher Shopee kan ada macam-macam ya. Cashback, gratis ongkir dan lain-lain. Nah, nanti bisa dipakai tuh di marketplace kita. Tahu kalau nggak ada voucher gratis ongkir Shopee, Anda bisa beli routernya di website kami di citraweb.com. Karena di website kami citraweb.com itu setiap minggunya nanti ada promo mingguan. Promo mingguan. Promo mingguan ini nanti router yang dipromo itu berbeda-beda ya Mas ya. Router yang dipromo berbeda-beda. Setiap hari Senin harganya turun. Hari Senin harganya turun. Jadi silakan Anda beli, silakan Anda pantau dan jangan sampai kehabisan. Dan satu lagi, gratis ongkir. Gratis ongkir. Jadi kalau Anda beli di website kami citraweb.com itu ada promo juga yang namanya gratis ongkir sepulau Jawa. Jadi kalau Anda punya promo voucher gratis ongkir di marketplace, udah langsung ke citraweb.com aja. Bener. Jadi nanti bisa langsung gratis ongkir, nggak perlu mikir nganu lah ya. Kalau Anda di Pulau Jawa. Kalau Anda di Pulau Jawa. Oke, begitu mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton kami di siang hari ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Oke. Tekan apa Mas? Tekan tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, nyalakan tombol loncengnya biar nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Live selanjutnya.